Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Well, kembali bertemu dengan saya. Jadi, supaya kita nggak lama. Jadi materi ini kedua sama ketiga, materi kedua ketiga itu nanti handle sama saya. Kalau materi pertama AI, materi kedua adalah secara big data. So, how big data works actually. So, kita mulai dengan sejarah big data dulu. Kita mulai dengan data collection. Jadi pertama kali big data itu idenya muncul dari pengumpulan data. Pengumpulan data tadi diisi dengan menggunakan Excel atau single spreadsheet, and then berkembang menjadi database, and then relational database. Jadi ini apa yang lama, and then NoSQL database, di mana tidak lagi database yang bisa menggunakan SQL untuk menggunakan karena saking gede ya relasinya, dan big data. So, apa itu big data? Kalau pendapat ahli adalah suatu informasi yang besar, yang luar biasa besar dan tidak mampu dikontrol. Tapi kita bicara big, how big it is? Well, tergantung ada bicara sama siapa. Ada bicara sama perusahaan yang middle size, atau kita bicara Telkomsel, atau bicara Google atau Telkom atau Facebook, di mana Facebook dan Google sedang bersaing. Sedang punya data yang paling besar siapa? Google dengan search engine, Facebook dengan social media. Masing-masing punya database yang gila-gila. So, apa sih, apa itu big data? Jadi ide data, dan itu adalah sebuah ide di mana data yang dikumpulkan itu besar sekali, sehingga untuk mendapatkan sense dari itu akan butuh waktu dan butuh time tertentu. So how it works? Simple. Pertama, data dibuat, and then di collection, and then disimpan. That's it. Jadi kalau kita bicara big data, that's it. Jadi apa sih isunya? How to use big data then? Itu the main issue. Jadi big data seperti harusnya Anda tahu dari semua data lainnya. Data is a chunk of information. So how to use that? Jadi kita bicara data yang besar sekali, itu gimana cara gunakannya? Gimana cara mencari peta, mencari pola? Jadi so itu yang namanya data science. Jadi ini adalah salah satu teknologi atau pembelajaran teknologi yang paling exciting sekarang ini. Saya nggak tahu kenapa semua orang bersikeras mempelajari data science, padahal data science itu adalah mata kuliah, adalah bagian yang boleh saya katakan paling sulit. Anda harus bisa statistik, Anda harus bisa algoritma, harus bisa matematika, dan bisa kalkulus. Wah, tapi nggak tahu ya, so orang seneng nggak kata data science. Kenapa dia bilang, oh saya scientist, saya data scientist, ilmuwan data. Oh, kayak keren kali ya. So basically menggabungkan machine learning sama AI untuk memodel dan menggather data menjadi single model. Ini bukan pekerjaan mudah. Kenapa? Dengan ini, model ini bisa memprediksi behavior dan tren ke depan. Bayangkan Anda punya tukang ramal. Jadi seperti punya tukang ramal, tetapi based on data dan algoritma, sehingga kemungkinan error sangat sangat kecil. Contoh misalnya, eh dari data penjualan kosmetik, kita bisa memodelkan behavior orang Batam, sehingga kita bisa memperkirakan kalau kita memasarkan produk tertentu pada tanggal tertentu apakah akan hit or not. Itu penggunaan big data. Atau misalnya dengan menggunakan big data analysis, kita bisa men-share data dari multiple center, sehingga mempercepat pembuatan vaksin, which is actually ini dilakukan oleh dunia. Vaksin corona itu dikembangkan secara big data. Jadi semua orang bergabung membuat sharing data tersebut. So, bagaimana cara machine learning bekerja? Sampai jumpa di semester 4 statistik, dan untuk PSI saja machine learning. Nanti akan dibawa dasar lainnya. Oke. So, big data analysis. So, bagaimana cara buat model lebih baik?
kita butuh data set yang gede, dan kita bicara bukan cuma ribuan, kita bicara jutaan data set. Dan how do we do that? Well, thanks to social media dan lebih banyak pengguna IT, kita mengenerate lebih banyak data setiap hari, dan itu dikumpulkan setiap detik dari setiap device kita, bukan individual. Jadi satu individu bisa punya, saya punya handphone, saya punya laptop, saya punya PC, saya punya smartwatch, dan itu setiap device punya data masing-masing. Itu dikumpulkan melalui IoT, melalui internet, melalui social media kita, melalui behavior kita menggunakan IT semua. Jadi basically big data adalah bagaimana Anda secara digital, yaitu mendefinisikan ya, could be a lot. Dan karena semua perusahaan, kamu bisa cek ya, kamu pakai Facebook, kamu pakai Google, ada namanya itu pasti ngumpulin data. Datanya itu apa? Bahasa kamu nggak tahu apa, siapa sih bahasa EULA itu yang panjang itu. Tapi kalau kamu baca baik-baik, dia akan bicara soal image, bisa soal data biografi. Jadi kalau handphone Anda masuk Google aja, Google Play atau ya Android atau pakai iOS, itu dia akan ngumpulin foto Anda. Dia akan cek, ada satu foto, dia akan cek, oh si A ini foto di sini, fotonya terang ini, dan itu dikumpulin supaya bisa membuat model behavior Anda itu apa. So itu big data. Itu kalau kita bicara soal yang skala besar, bagaimana Microsoft atau Android atau Google maupun Apple menggunakan data Anda. That's a lot. So thank you. Nanti kita akan masuk ke slide berikutnya tentang bagaimana AI diimplementasi. AI, big data diimplementasikan. Thank you.